Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 27 Januari 2022 teman-teman. Hari ini IHSG-nya lanjut naik ketika regional memerah. Teman-teman bisa ngelihat ini bursa Asia banyak yang merah. IHSG-nya masih lanjut naik. Simak saham-saham ini teman-teman ya. Saham-saham ini sebenarnya kemarin udah saya bahas bahwa sektor ini memang masih sangat menarik pergerakannya. Baik, teman-teman sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik, teman-teman, IHSG-nya lanjut naik. Kita langsung tengok saja ke chart dari IHSG di sini ya. Indeks composite. Saat ini IHSG tutup di 6.611,161, naiknya 10,342 atau 0,15% ya. Kita tengok dulu. Nah, kemarin support dari IHSG adalah kalau kita lihat dari tren panjangnya dia, supportnya ada di 23,6 retracement, yaitu di 6.577 ya. Terus itu adalah 23,6 retracement dan resistan berikutnya, itu resistan ini saya ambil dari tren yang lebih kecil. Resistan ini sebelumnya adalah merupakan maksud saya resistan sebelumnya adalah di 6.610 dan hari ini tepat di sentuhnya. Hari ini untuk IHSG itu dari open dia beranjak dari supportnya atau low-nya itu di 23,6 retracement di 6.572. Kita tengok dalam chart ini, chart 1 jam yang lebih jelas. Saya akan beri garis seperti ini. Nah, IHSG-nya pagi ini sempat naik ya, sempat tinggi terus turun. Closingnya ditarik lagi seperti itu. Closingnya ditarik lagi. Nah, kita akan tengok lagi lebih detail. Seperti ini untuk besok, untuk resistan dari IHSG itu. Ini tepat sekali, berarti resistannya adalah di 50 retracement dari tren kecilnya atau di 6.635. Kalau misalkan besok IHSG-nya bisa naik di atas 6.623, maka IHSG akan masuk di area biru ini. Ya, area biru ini sebelumnya kan saya sampaikan adalah area di atas 50 retracement. Kalau saat ini memang masih di bawah 50 retracement dari tren kecil ini saja. Tren kecil. Jadi di sini teman-teman yang belum paham, saya menggambarkan dua tren, yaitu tren kecil ini, teman-teman, tren kecil ini dan tren besar. Di mana koreksi kemarin untuk IHSG itu belum pernah tutup di bawah 38,2 atau belum pernah tutup di bawah 6.467. Artinya dalam tren ini dari yang kuning bawah ke atas atau dari swing low ke swing high ini secara tren koreksi sampai 38,2 retracement tidak pernah turun di bawah itu atau tidak pernah turun di bawah 6.470. Ini artinya sebenarnya koreksi dari IHSG ini masih wajar. Dan kalau kita breakdown ke dalam tren yang lebih kecil, ya memang dalam tren yang lebih kecil ini teman-teman, dari kisaran 6.528 sampai 6.738 memang cukup ekstrim, karena dari swing low ke swing high, sempat sentuh lagi swing low, hampir swing high lagi, dan ke swing low lagi. Walaupun hari ini ditarik, namun belum ngelewatin 50 retracement. Ya, IHSG-nya memang seperti itu, naik turun, naik turun. Boleh dibilang memang sangat membosankan. Tapi itu adalah IHSG-nya dan kita bukan trading IHSG, kita adalah trading saham. Tentu saham-saham juga akan bergerak naik turun yang mempengaruhi pergerakan dari si IHSG-nya. Kita akan tengok dulu ya. Saat ini regional kan banyak merah, IHSG-nya oke, masih bisa bertahan. Kita akan lihat saham-saham pendukung indeks, saham-saham yang memiliki istilahnya kontribusi terhadap pergerakan naik turun indeks. Ini adalah ya sekitar 200 saham pendukung indeks. Ini tertampil hanya ada sekitar 20. Kita bisa ngelihat ini adalah imbang antara yang merah dan yang hijau teman-teman. BCA, BRI hijau, Telkom, Astra, TPIA, Bian memang selalu seringnya hijau, kemudian yang lainnya juga merah ya teman-teman. Intinya hari ini nggak ada yang signifikan. Kalau Arto sendiri tadi sempat dalam,
Ya, Arto tadi sempat 14.800 tapi closingnya ditarik ya. Arto yang saya bilang kemarin tolong dipantau ini barang. Dan ini barang biasanya kalau sudah turun dalam ya juga mantulnya juga cepat seperti itu. Baik teman-teman, saya akan ngelihat. Ini nggak akan semua saya bahas hari ini, hanya beberapa saham saja yang menunjukkan pergerakan yang oke teman-teman ya. Saya sebutkan saham-saham itu adalah BBNI, ini yang udah saya baca tadi, BBNI, kemudian BMRI, BBCA, Arto, ACS, Good ya, Garuda Food, kemudian Akra, Harum, kemudian Adaro, ITMG, PTBA, Indika, Doit, United Tractor. Jadi saham-saham batu bara memang hari ini menguasai lapangan ya, jadi bintang lapangan seperti itu. Kemudian untuk properti itu ada Pakuwon, lainnya belum. Konstruksi juga sepertinya masih belum ya teman-teman. Nanti saya cek. Kemudian untuk sektor telekomunikasi ada Excel ya, TBIG maupun Tower masih turun ya. Kemudian IMJS boleh diperhatikan, ASA, SAME, MTDL. MTDL ini kayaknya bahasanya khusus nanti. Kemudian saham-saham rumah sakit juga masih oke, Mika, SRAJ, Prodia, saham klinik, kemudian Siloam ya. Terus beberapa saham crispy yang masih lanjut juga adalah Koni, kemudian BEPS, Tefas, kemudian apa ini ya? Saya nggak begitu jelas. MCAS, kemudian aduh, saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Nanti aja kita lanjutkan teman-teman. Oke, kalau tadi adalah sekilas saham-saham yang pergerakan menarik, saya akan langsung juga bahas di sini. Jadi saya sampaikan adalah BBNI teman-teman seperti ini. Ini adalah kondisi dari BBNI. BBNI kemarin habis rilis laporan keuangan ya teman-teman. Hari ini rilis ya laporan keuangan. BNI ungkap catatkan kenaikan laba sebesar 232. Nanti kalau nggak salah saya udah share di video di channel saya, channel Telegram, silakan dicek. Intinya ada kenaikan profit di BNI. Jadi memang teman-teman yang sering ikutin channel saya, sering saya sebut bahwa kalau disuruh milih banking yang paling saya sukain itu adalah BBNI teman-teman. BBNI saat ini berhasil sampai di resistan 7.200-an tepat. Dan hijau ini adalah area konsol dia yang paling atas. Jadi kalau misalkan ini udah rilis laporan keuangan sih ya orang-orang sih pasti yang sudah dapat info udah masuk duluan ya seperti itu. Dan BBNI ini sebenarnya kelihatan ini nggak turun-turun dari kemarin. Memang bagus ya pergerakannya. Kemudian yang akhirnya bagus juga adalah Bank Mandiri ya. Bank Mandiri untuk hari ini dia di 7.600 tuh dia udah sampai di target pertama. Penarikan targetnya adalah saya dengan menggunakan sebentar teman-teman. Saya di sini adalah penarikan targetnya adalah menggunakan dalam tren turun ini dia retracement ke atas melewati 100 dan nyampe target pertama di 7.600. Target berikutnya di 8.000 tapi itu nanti aja. Kemudian Bank Mandiri juga oke ya, Bank BRI juga oke ya. Ketika kemarin 3 hari yang lalu overshoot dari supportnya, hari ini kemarin berlanjut naik dan masih berlanjut naik lagi. Kenaikan hari ini kalau kita lihat dari Fibo pendeknya, maksud saya tren pendeknya, ini memang sudah sampai di 50 retracement, sudah sampai target kenaikannya sebenarnya dari tren kecil ini, sehingga kita tandain dulu udah nyampe kenaikannya, udah sampai di sini, kenaikan target pertama udah sampai. Kemudian kita coba update untuk tren yang lebih tinggi. Trennya lebih tinggi karena dia udah berhasil ngelewatin targetnya, maka kita gunain tren yang lebih besar, itu deket sekali sih di 4.150. Tapi kalau langsung saja saya gunakan tren yang lebih besar, itu di sini. Target berikutnya dari BRI, target berikutnya adalah di sini. Oke, saya ambil aja. Target berikutnya adalah di 4.230. Setelah itu adalah BBCA ya teman-teman. Kalau yang lainnya nggak saya bahas karena masih belum ada pergerakan. BBCA hari ini juga naiknya lumayan juga teman-teman. Dia udah kembali naik ke
area yang ada di atasnya, yaitu supportnya di kisaran 7.760 dan resistannya di 7.910. Setelah BBCA yang saya pantau bagus juga adalah Arto, teman-teman ya. Saya cek dulu Arto. Ya, Arto seperti ini. Ini Arto kemarin saya sampaikan bahwa ini barang ada satu target di kisaran 14.600. Hari ini low-nya adalah di 15.000. Ya memang boleh dibilang sih dia memang udah di area targetnya, teman-teman. Area targetnya dia memang di sini ya. Ini memang area target penurunan dari Arto dan hari ini udah sentuh di situ sehingga dia rebound dari situ. Banyak orang yang sudah nungguin di sekitar 15.000 dan naik ya, teman-teman. Oke, ini barang oke ya. Sesuai planning kita kemarin. Kemudian kemudian ACES ya. ACES kemarin udah sentuh supportnya. Ya, ACES kemarin udah sentuh supportnya di sekitar 1.200-an. 1.200-an. Hari ini mantul ya. Jadi ya memang barang kalau ditekan. ACES ini kalau nggak salah kemarin newsnya adalah keluar dari mana? Sebentar kita lihat dulu. Ada news sudah keluar belum? Belum keluar juga ya teman-teman. Oke, ya kita ini aja deh. Dia udah sentuh di supportnya dan kemudian mantul tembus 23 dan hampir tembus 38 retracement. Oke ya. Barang-barang yang ditekan terus itu ada potensi dia untuk naik ya. Kemudian Garuda Food. Enggak semuanya saya bahas, yang bagus-bagus saja. Garuda Food ada bentuk triangle. Ini adalah ascending triangle dan hari ini ngebreak. Kalau kita lihat resistan candle sebelumnya memang belum, tapi kalau dari triangle-nya dia ada ngebreak. Ya bisa juga kita ambil triangle seperti ini atau ascending aja deh. Lebih valid sepertinya kalau kita gunain ascending triangle aja. Oke, sebentar, ini ascending triangle ya seperti ini kira-kira. Hari ini dia ngebreak 38,2 retracement, target pertama dia ada di 512 ya. Itu adalah Garuda Food. Kemudian Akra Pak, kok dipantau Pak, kan masih turun. Ya, Akra yang saya sampaikan memang dia ada targetnya udah kecapai sih sebenarnya, ada targetnya dia memang di kisaran 720. Ya 720 ini sebenarnya target teman-temannya. Jadi memang harganya overshoot turun, tapi sudah mulai ada perlawanan. Jadi kita perhatikan aja besok apakah masih ditekan atau sudah mulai lanjut naik ya untuk Akra. Kemudian adalah sektor batubara teman-teman. Batubara hari ini newsnya adalah harga batubara ini kan bagus ya teman-teman. Harga batubara ini kan kencang ya. Kita tengok nih newsnya nih. Di sini Newcastle Coal itu harganya dia sudah ke 223. Kemarin 223. Yang Januari ini adalah 223 teman-teman. Nah yang Februari ini harganya masih tinggi juga 234 ya. 234. Jadi memang sentimen harga coal yang naik ini tentu mempengaruhi pergerakan dari saham batubara juga. Nah, akhirnya saham-saham batubara pergerakannya bagus nih, seperti Harum, saham tradingan saya setiap hari. Kemarin memang inceran saya ada di 96, tapi nggak nyampe teman-temannya. Jadi area tembaknya harus dinaikin. Memang ini barang kalau udah turun kayaknya memang banyak yang ngincer. Banyak yang ngincer ini barang. Jadi ya maklum aja, antrian di bawah nggak dapet. Jadi ketika nyampe di kisaran 10.100-an, besoknya rebound dan hari ini berlanjut naik ya. Kenaikan hari ini dia kepentok di 50 retracement ya teman-teman. Jadi perhatikan besok di 50 retracement ini ada orang cenderung take profit atau lanjut. Itu adalah untuk saham Harum ya. Kemudian saya lanjutkan saham Adaro juga hari ini naik. Ini sebenarnya secara candle kemarin kan udah kebentuk bahwa ada doji, artinya butuh konfirmasi, dan hari ini konfirmasinya juga langsung muncul ya teman-teman. Jadi dia ngelewatin berapa ini? Kayak kita ganti aja, dia ngelewatin
tren kecilnya aja kita tengok aja seperti ini. Nah kemarin hari ini maksud saya dia ngelewatin 23, 38 dan 50 retracement hampir. Jadi perhatikan besok di 2320 karena itu adalah target pertama sekaligus resistan pentingnya ya teman-teman. Karena itu adalah 50 retracement. Kemudian Indo Tambang Raya ya. Indo Tambang Raya masih berlanjut naik teman-teman ya. Masih berlanjut naik hari ini. Dia bahkan bisa melewati resistan sebelumnya ya. Bahkan bisa melewati resistan sebelumnya. Ini sih dari tren kecil ini dia udah kelihatan dia kuat sekali ini naiknya. Nah kita lihat dari sini aja dia 50 retracement udah kecapai. Jadi boleh kita gunain target berikutnya 50 retracement yang lebih besar. Ya 50 retracement yang lebih besar itu targetnya dia ada di sini. Di kisaran 23.300-an. 23.300-an itu adalah untuk Indo Tambang Raya. Kemudian PTBA juga masih melanjutkan kenaikannya ya. Diam-diam ini masih melanjutkan kenaikannya di 2.900. Teman-teman ingat PTBA ini kan bulan September kemarin sempat 2.000, 2.000, 3.000, turun lagi ke 2.500, naik lagi ke ini ya. Ya sebenarnya saham-saham blue chip ini tetap bagus teman-teman ya pergerakannya kalau teman-teman sabar saja. Tapi kalau nggak sabar ya kadang susah untuk profit di saham-saham seperti ini karena kenaikannya kadang nggak kenceng seperti itu. Oke, kemudian Indika yang kemarin 3 hari yang lalu dia retracement yang mantap juga retracementnya ya. Hari kemarin berlanjut naik dan hari ini masih berlanjut naik walaupun belum berhasil ngelewatin 2.100-an teman-teman ya. Jadi perhatikan kalau dari tren besarnya dia, tren besar dia ini dia udah nyampe 50 retracement dan cukup kuat bermain di situ. Kemarin memang sempat koreksi 2 hari di bawah 50 retracementnya. 50 retracement itu ini teman-teman. Dari tren besarnya. Namun demikian bisa rebound naik di atas 50 retracement dan hari ini masih berlanjut ya. Itu oke, kondisi seperti itu oke. Oke, kemudian DOIT dan United Tractor ya. DOIT. Nah, DOIT kemarin sempat naik sama dengan Indika Energi. Koreksinya juga sama, muncul doji, butuh konfirmasi. Konfirmasinya hari ini adalah masih melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk resistannya dia masih di 278 ya. Kemudian United Tractor ya. Kemarin kan retracement sampai di mana? Kemarin retracementnya itu sampai di bawah 38 sehingga ada target ke 61,8. Ya, 61,8. Namun di sini ini di dekat 50 ini ada banyak demand. Ada banyak demand sehingga orang-orang sepertinya menganggap sudah murah di area 50 retracement sehingga pada beli dan hari ini ditarik sampai 38 dan 50 retracement teman-teman ya. Kemudian untuk sektor properti itu ada Pakuwon, teman-teman bisa perhatikan Pakuwon itu ya ini saya ganti semuanya ya teman-teman karena dia kan sudah berubah. Pakuwon kita lihat tren kecilnya aja dulu teman-teman. Tren kecilnya aja dulu. Target dia sementara ini ke sini aja dulu deh. Kalau besok ke sini bisa baru kita cari target yang lebih besar. 50 retracement dari tren kecil 430. Udah itu aja dulu. Yang untuk sektor properti, kemudian kalau telekomunikasi kita bisa ngelihat untuk telkomnya hari ini kan malah turun dalam ya. Ya memang kadang seperti itu saham-saham pendorong indeks ini bisa naik, bisa turun, bisa digunakan untuk naik, bisa digunakan untuk turun karena dia memang berada dalam saham-saham yang memberi nuansa market yang sangat kuat. Yaitu saham yang market cap-nya sangat menentukan pergerakan dari si IHSG nih market cap-nya karena Telkom di posisi ketiga ya. Ini dia merahnya 2,7, kalau seandainya dia hijau tentu marketnya juga akan bisa naik signifikan seperti itu. Untuk sektor telekomunikasi yang menarik menurut saya adalah Excel ya. Excel ini biasanya kalau sampai di 2.900 itu dia bisa
rebound 2900-an. Ini saya hafalkan teman-teman. Ini sekitar 2850, 2900 rebound juga kan. Tapi untuk besok hati-hati karena ini kebiasaannya juga ketika udah sentuh di area resistan ini apa? Ini resistan triangle-nya dia bisa balik. Jadi mesti hati-hati, ini udah kenceng juga ya. Kemudian adalah, nah untuk sektor telekomunikasi yang lain, TBIG dan TBG masih turun retracement nih sampai 50-an nih. Sampai ya 50 retracement. Ada target ke 2870. TOWR juga sepertinya turun teman-teman ya. Nah, masih turun nih juga masih belum bagus. Nah, untuk IMJS teman-teman boleh perhatikan ini dia udah running tepat di resistan pertama. Perhatikan dulu. Kalau imasnya malah masih belum bagus. Nah, imasnya masih belum bagus ya teman-teman. Jadi IMJS saja dulu. Oke, kemudian ASA. ASA yang saya sampaikan adalah kemarin sudah saya sampaikan, perhatikan di EMA 200-nya. Di mana EMA 200 ini yang akan memberikan ketegasan dia mau di atas atau di bullish atau di bearish seperti itu. Kalau dia di atas MA 200 masuk bullish zone, kalau di bawah MA 200 bearish zone. Nah, dia sebenarnya kan kalau ngelihat ini ada target bisa sampai ke 22 2200. Hari ini sampai 2600 dan rebound. Dan memang di area ini sebenarnya ya ada demand area juga teman-teman ini. Ya, di ini ada demand area di sini yang bisa menjadi supportnya dia sehingga dia mantul di area tersebut. Itu adalah untuk ASA. Bagi teman-teman penggemar ASA itu bisa diperhatikan karena memang pergerakan ASA ini cukup rutin teman-teman. Nah, kemudian adalah SAME ya teman-teman. SAME udah 2 hari naik. Nah, apakah dia masih akan melanjutkan kenaikannya? Karena turunnya dia ini juga udah ekstrim ya teman-teman. Udah ekstrim sekali turunnya. Nah, koreksinya hari ini saya pakai tren kecil aja nggak sampai. Target pertama di 347. Target kedua di 384, ketiga ada di 416. Itu SAME, kemudian ini saya tadi ketik MTDL kenapa? Nah, MTDL saya bahas karena dia 3-4 hari turun dan hari ini dikasih gap down langsung sentuh di 660. 660. Di bawahnya ada support 615. Sementara itu dulu ini menarik ya, menarik teman-teman. Saham-saham yang turun dalam ini menarik karena saya berprinsip saham ini nggak akan turun terus. Pasti akan ada pergerakan seperti itu. Oke, kemudian teman-teman saya akan lanjutkan. Ini adalah saham-saham rumah sakit ya teman-teman. Saham-saham rumah sakit ini adalah Mika. Mitra keluarga masih melanjutkan kenaikannya walaupun sangat tipis kenaikan kali ini. Ini dalam tren turun dia udah sampai di 78,6. Resistan berikutnya di 2450 ya teman-teman, 2450. Oke, dia ada target ke 2512. Ya, kemudian Serage boleh dipantau dulu walaupun dia hari ini ada doji ya. Ini butuh konfirmasi besok. Ini butuh konfirmasi besok mau naik atau masih turun. Ya, resistan dia yang pertama itu ada di 311. Resistan dia yang pertama ada di 311 itu bisa diperhatikan. Kemudian Prodia teman-teman. Prodia kemarin naik ya, hari ini tapi muncul doji. Ini besok kita lihat deh konfirmasinya. Nah, ini kalau kita lihat nih dari resistan dia, ya dia sentuh 50 teman-teman. Jadi wajar memang ada yang take profit di area 50 retracement di sini. Di area 50 ini ada yang take profit. Jadi dalam tren turun ini resistannya ada di 233850. Dan ketika sampai 50 orang pada take profit. Wajar sih, memang harus berhati-hati di kisaran 50 retracement ya. Kemudian Siloam teman-teman ya, kemarin saya sampaikan saham ini tolong diperhatikan, sudah sampai dasar dan kemarin naik, hari ini lanjut naik. Kenaikannya udah sampai lebih dari 61,8 retracement. Artinya ya udah nggak murah. Dan target-targetnya dia hari ini dia resisten
pertama di tren besar, yaitu di 23,6 nyampe. Besoknya itu hari ini nyampe 50 retracement dari kenaikannya, sehingga target berikutnya di 9.438. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham top gainer ya. Saham top gainer nggak semuanya saya bahas. Beberapa saja. Dari atas Koni. Koni ini adalah saya bahas beberapa hari yang lalu kalau teman-teman ingat. Dan kalau yang mungkin belum berani, belinya mungkin ya dibatasin aja, yang penting dapat ilmunya juga, beli-beli 10 lot. Ini barang masih lanjut naik dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari ya. 8 hari bursa. Kemudian Tefas, nggak semuanya saya bahas ya. Karena tadi udah saya bahas. BEPS, maksud saya BEPS. BEPS seperti ini. Ya, dia dalam tren turun ini kemarin sampai dasar. Ngetes 2338, ngetes lagi 23. Bahkan ekstrim sampai swing low, baru kemudian hari ini digas sampai 61,8 retracement. Ya, kita tengok seperti ini dalam weekly-nya oke, dalam monthly-nya oke. Setelah BEPS adalah Tefas, teman-teman. Tefas Indonesia. Ini di dalam daily ya seperti ini ya. Tapi mesti hati-hati dulu karena sebelumnya juga udah 2 kali ketika naik ternyata masih lanjut turun, sideways terus turun ya. Kita tengok dulu. Dia udah ketemu EMA 200 dan dia mantul. Ya, dia teman-teman kita hapus dulu di sini. Dia hari ini kenaikannya ngelewatin 50 retracement, teman-teman. Sehingga udah sampai target 50 retracement ini, saya cari trennya lebih gede aja. Maka target berikutnya udah kecapai, jadi memang harus pakai trennya lebih tinggi lagi. Berikutnya ada di kisaran 5.250. Kalau itu bisa sampai 5.250, berikutnya ada di 6.100. Jadi targetnya ini pas teman-teman. Di sini dan juga di sini yang merupakan candle-candlenya, resistan candle. Jadi kalau ada lagi nanti kemungkinannya akan di sini. Secara visual jelas sih ya bahwa itu selain Fibonacci poinnya, levelnya, dia juga merupakan resistan candle. Itu adalah Tefas, kemudian ada 2 lagi. Apa ini? Saya lupa teman-teman. MCAS ya teman-teman, MCAS ya. Walaupun dia naik hari ini, tapi ketika mencoba untuk naik, dia ketemu resistan di 50 retracement dan ada take profit. Maka teman-teman selalu saya pesanin untuk hati-hati di area 50 retracement. Ini kemudian ada lagi setelah Koni Kino. Kino ini kemarin juga masuk. Sekarang juga masuk. Itu di saham crispy saya ya. Kino. Nah, Kino kan masih lanjut naik seperti itu. Ya tentu teman-teman harus menyesuaikan dengan size-nya. Kalau sahamnya kecil ya nggak usah dipaksakan. Oke, kemudian saham crispy kemarin teman-teman yang udah kita kumpulin pergerakannya seperti apa. SMMT ya akhirnya koreksi teman-teman ya. Akhirnya koreksi, memang kemarin muncul pin bar dan itu mesti harus berhati-hati. Support sekarang ada di 38 retracement. Seger hari ini saya sempat masuk tapi udah keluar ya. Ini barang udah 3 hari ketemu di area resist, jadi mesti harus hati-hati. Bian oke, saya skip aja. Indosemen belum, SMGR belum, kemarin masuk ya. Rans MLBI belum, MCAS MSKY belum. Nanti kalau yang bagus saya ini aja. Ya secara umum sih, oh ya TPIA teman-teman, saya lupa. TPIA saya lupa masukkan ke saham MS1 atau 2. Ini barang masih lanjut ya. Hari kemarin dia berhasil break 50 retracement, targetnya kenaikan. Dan hari ini dia masih lanjut naik ke 61,8 retracement ya. Oke, kemudian kayaknya saya pernah ngitungin, nanti targetnya berikutnya dari 84 dan 91. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini, bahwa ISG-nya masih lanjut naik ketika regional masih merah membara ya. Demikian dari saya, Surya Metritan Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.